Kisahku. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca Mazmur pasal 1, saya akan mengajak kita untuk melihat gambar ini ya, saudara-saudara ya. Ada yang pernah nonton film ini? Judulnya The Bourne Identity. Ya, The Bourne ini nama orang ya, saudara-saudara ya. Ini nama orang, seorang mata-mata yang luar biasa. Pokoknya jago berkelahi, jago menembak, pokoknya orang yang hebat lah ya. Nah, tapi dia mendapatkan masalah karena pada satu ketika itu dia mengalami di mana dia tuh kehilangan pengertian tentang identitasnya sendiri. Dia tidak tahu namanya siapa, dia tidak tahu asalnya dari mana, dia tidak tahu mengapa bisa ada di sini. Jadi dia benar-benar kehilangan identitas begitu. Ya, ditanya sama orang siapa nama kamu, terus dia pikir-pikir siapa ya nama saya ya. Jadi dia nggak ingat namanya sendiri begitu. Nah, gimana ya perasaan teman-teman kalau teman-teman mengalami seperti dia gitu ya, di mana kita terbangun dari tidur, tiba-tiba lupa nama kita, lupa kita dari mana, lupa kita suku apa, itu gimana ya perasaannya kira-kira ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan nggak ya? Nah, tapi ini ternyata sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata ya, saudara-saudara ya. Kisah nyata dari kasus dari tokoh bernama Ansel Bourne. Nah, saudara memang cerita dalam filmnya tidak persis sama ya. Filmnya itu tidak persis sama dengan kisahnya Ansel Bourne ini. Cuma kasus penyakit lupanya itu dialami oleh Ansel Bourne gitu ya di abad 19 tahun 1800-an. Nah, ini adalah sebuah kelainan langka yang dikenal dengan istilah dissociative fugue ya, dissociative fugue. Nah, saudara, ini adalah keadaan di mana seseorang itu telah kehilangan identitasnya dan mereka tidak tahu mereka itu siapa, mereka kehilangan semua informasi tentang masa lalu mereka dan hidup itu berjalan secara otomatis begitu saja karena mereka nggak tahu siapa mereka, masa lalunya juga nggak tahu, silsilahnya dari mana mereka nggak tahu. Nah, dissociative fugue ini disebabkan oleh peristiwa traumatis ya, biasanya setelah cedera fisik bersama-sama dengan banyak stres. Nah, sudah cedera fisik, stres lagi. Akhirnya mereka mengalami amnesia, ya lupa ingatan. Nah, teman-teman, itu menjadi sesuatu yang kalau kita bayangkan terjadi dalam hidup kita pasti sesuatu yang mengerikan ya, sesuatu yang nggak nyaman ya. Tiba-tiba kita bangun dari tidur dan ternyata kita nggak tahu nama kita siapa, asal usul kita siapa, kita dari mana, kita orang mana, kita nggak tahu dan kita bahkan nggak tahu kenapa kita bisa tidur dan bangun di sini gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, identitas itu sangat penting, saudara, baik untuk diri kita sendiri, bahkan juga kalau misalnya orang tua yang berasal dari Jawa ya biasanya kenal dengan istilah ini nih, bobot, bibit, bebet ya. Kalau cari jodoh itu harus perhatikan bobot, bibit, bebet, kata orang tua Jawa ya. Biasanya mengingatkan anak-anaknya untuk perhatikan bobot. Bobot itu artinya cowok atau cewek yang kamu pacari ini, yang kamu sukai ini, kira-kira dia punya kualitasnya itu seperti apa, kualitas dirinya, bobotnya, karakternya. Nah, kemudian bibitnya, coba lihat asal-usulnya, nenek moyangnya, bapaknya kerja apa, wah itu biasa diperhatikan ya. Kemudian bebetnya tuh bisa bicara soal prestisnya, soal kondisi ekonominya. Nanti kamu nikah sama dia, kamu akan tenang, sejahtera, atau malah jatuh miskin, dan sebagainya. Nah, ini istilah biasa dalam budaya Jawa ya, bobot, bibit, bebet. Karena bagi orang Jawa, identitas dari pasangan itu penting. Nah, tentu orang tua dari suku-suku lain juga punya cara pikir yang mungkin mirip, meskipun dengan istilah yang berbeda ya. Pokoknya kalau kamu punya pacar, papa atau mama maunya kalau bisa satu suku misalnya ya. Kemudian kondisinya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya nggak akan menyoroti soal bobot bibit bebetnya ini ya, tapi saya ingin membawa kita pada satu penekanan, identitas itu penting. Ya, identitas itu penting. Nah, siapa diri kita itu penting, itu membuat diri kita bermakna. Siapa kita dan mau kemana kita, dan untuk apa kita hidup, itu membuat diri kita bermakna. Juga orang-orang di sekitar kita, siapa mereka, itu penting. Ya, siapa mereka, dan mengapa aku harus berelasi dengan mereka, kemana aku akan hidup bersama mereka, jadi itu penting ya, identitas itu penting. Nah, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus juga belajar mengenal identitas siapa yang sedang kita ikuti. Kan kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, siapa Kristus yang sedang kita ikuti? Nah, itu kan pertanyaan buat kita. Siapa Kristus yang sedang kita ikuti? Nah, saudara, dalam bacaan kita Matius 1 ayat 1 sampai 17, mari saya ajak kita membuka Matius 1 ayat 1 sampai 17 ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya nggak akan ajak kita membaca semua ayatnya. Saya ajak baca kita ayat 1 dulu saja deh ya. Silsilah Yesus Kristus. Ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus itu artinya dari kata Yosua dalam bahasa Ibrani ya. Yesus itu bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya Yosua, yang artinya itu Yahweh, penyelamat, Yahweh yang menyelamatkan ya. Nah, dia yang menyelamatkan. Nah, Kristus itu kata Yunani dari kata Ibrani Hamasiah atau Mesias ya. Jadi yang diurapi. Jadi dia penyelamat yang diurapi, begitu ya. Yesus Kristus artinya dia penyelamat yang diurapi.
Dikatakan anak Daud, anak Abraham. Kenapa penting? Yesus Kristus ini silsilahnya tuh harus dari anak Daud. Kenapa itu penting? Nah, kenapa juga harus dari anak Abraham? Kenapa itu penting? Nah, itu yang kita mau bahas hari ini. Ya, identitas Yesus Kristus ini loh, berdasarkan silsilahnya, berdasarkan story-nya. Ya. Nah, sekarang kita melihat lompat setelah itu dia diungkapkan siapa nenek moyangnya Tuhan Yesus dan diungkapkan di ayat yang ke-17. Ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Silakan daftarnya nanti kamu lihat lagi di rumah ya. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud itu siapa saja. Lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, pertanyaan kita kenapa 14 itu penting ya bagi penulis Injil Matius? Kenapa penting angka 14? 7 tambah 7 ya, 7 tambah 7, 14. Sekarang saudara, sekarang kita lihat kenapa harus 3 kali. 14-nya disebut 3 kali ya. 14, 14, 14. Kenapa harus 3 kali? Ya, angka 7 tambah 7, kenapa harus sampai diulangi 3 kali? Nah, saudara, jadi ini menimbulkan pertanyaan buat kita. Apa pentingnya angka 14? Apa pentingnya angka 7? Apa pentingnya angka 3 kali itu diungkapkan? Apa pentingnya? Nah, saudara, itu yang mau kita coba pikir-pikir ya dalam renungan pagi ini. Nah, jadi intinya siapa sih Yesus ini? Berdasarkan uraian silsilah dari Injil Matius ini. Nah, sekarang saya akan ajak kita melihat kembali slide kita. Siapa Yesus yang sedang kita ikuti? Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Injil Matius itu pertama-tama kita harus tahu Injil Matius ini ditulis untuk pembaca yang berlatar Yahudi. Jadi pembaca dari Injil Matius ini adalah orang-orang Yahudi, itu pembaca yang ditujuan aslinya ya. Nah, sekarang kan Injil Matius bisa dibaca oleh siapa saja dari berbagai suku bangsa ya. Tapi aslinya Injil Matius itu ditulis sasaran utamanya awalnya itu untuk pembaca-pembaca yang berlatar belakang Yahudi. Nah, karena itu orang Yahudi sangat tidak heran kalau penulis Injil Matius itu sangat banyak mengutip Perjanjian Lama. Kalau Anda baca Injil Matius ya, dari Matius 1 sampai Matius 28 itu banyak sekali kutipan Perjanjian Lama. Karena yang baca kan orang Yahudi. Orang Yahudi sangat akrab dengan Perjanjian Lama. Lalu kemudian Anda juga bisa lihat kenapa Injil Matius ini disasar adalah orang Yahudi, karena kita bisa melihat ada silsilah-silsilah di sana yang menunjuk kepada keturunan nenek moyang orang Yahudi. Jadi para pembaca Yahudi tentu sangat kenal dengan isi tulisan Injil Matius karena banyak mengutip Perjanjian Lama dan banyak mengutip nenek moyang mereka. Ya, nenek moyang mereka yang diungkapkan di dalam daftar keturunan Tuhan Yesus minimal ya. Jadi intinya sekarang kita mesti mengerti Injil Matius ini adalah sebuah Injil kabar baik yang ditulis dengan pembaca aslinya, pembaca mula-mulanya adalah orang Yahudi ya, yang sangat akrab dengan Perjanjian Lama, yang sangat akrab dengan nama-nama yang disebut ya dalam silsilah Tuhan Yesus begitu. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi ya. Kenapa penting untuk kemudian diungkapkan bahwa Yesus itu ayat 1 anak Daud, anak Abraham. Nah, coba kita bandingkan dengan Yohanes 7 ayat 42 ya. Coba kita baca Yohanes 7 ayat 42. Yohanes 7 ayat 42. Kenapa penting disebut anak Daud ya? Yohanes 7 ayat 42. Nah, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias atau raja yang diurapi atau juru selamat yang diurapi berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Jadi kitab suci Perjanjian Lama, orang Yahudi itu memahami Perjanjian Lama itu mengatakan Mesias atau yang diurapi, raja, juru selamat itu akan lahir dari keturunan Daud. Karena itu penting bahwa Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai keturunan Daud. Ya, karena penulis Injil Matius ingin menyoroti bahwa Yesus inilah Mesias yang dijanjikan itu. Yesus ini adalah Kristus. Dia anak Daud, dan anak Daud itu menurut Yohanes tadi lahir dari keturunan Daud. Nah, sekarang kenapa harus anak Abraham? Ya, kenapa harus anak Abraham? Kita buka Kejadian 26 ayat 3 sampai 4. Kejadian 26 ayat 3 sampai 4. Ini sebenarnya kata-kata yang diungkapkan kepada Ishak ya. Ishak itu anaknya Abraham ya. Kejadian 26 ya. Kejadian 26 waktu itu Ishak sudah dewasa, dan di ayat 3 sampai 4 kita baca kata-kata firman Tuhan kepada Ishak ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku Allah atau Tuhan menyertai engkau, hei Ishak, dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, sekarang kita lihat apa sih sumpah atau janji Allah kepada Abraham. Nah, ini janji Allah kepada Abraham. Aku atau Tuhan akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, maksudnya oleh keturunan siapa? Keturunan Abraham. Oleh keturunan Abraham. Perhatikan ya, ini menggunakan kata keturunan itu tunggal ya. Bukan keturunan-keturunan, tapi keturunan saja. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh satu orang, anak cucu dari Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, siapa anak cucu itu?
Nah, disinilah pentingnya penulis Injil Matius ribuan tahun kemudian menyebutkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kepada Abraham dijanjikan bahwa oleh keturunanmu, semua bangsa akan mendapat berkat. Oleh keturunan Abraham, yang bernama Yesus Kristus, itu yang dimaksud ya, semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi teman-teman, ini baru satu ayat ya, ini baru Matius 1 ayat 1 yang kita bahas ini belum ayat-ayat yang lain nih. Nah, hanya dari satu ayat saja, penulis Injil Matius ingin meyakinkan para pembacanya, khususnya orang-orang Yahudi, bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan, karena dia anak Daud. Dan melalui dia, yang adalah keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Jadi yang akan diberkati oleh Sang Mesias ini, oleh Juru Selamat ini bukan hanya orang Israel. Jadi orang Yahudi waktu baca ayat ini harusnya sadar bahwa keselamatan atau berkat Allah itu turun untuk semua bangsa. Seperti janji Allah kepada Abraham. Dan melalui siapa semua bangsa akan diberkati? Melalui Yesus Kristus. Keturunan Daud dan keturunan Abraham. Oleh keturunan Abraham, yang bernama Yesus Kristus ini, semua bangsa akan diberkati. Nah, harusnya di sini orang Yahudi mulai belajar tidak terlalu sombong ya. Orang Yahudi kan sombong ya. Orang Yahudi merasa kami ini orang pilihan Allah. Orang Yahudi merasa kami ini bangsa pilihan. Yang lain tuh orang-orang yang terkutuk, orang kafir. Kami satu-satunya yang diperkenan Allah. Tapi lewat ayat 1 ini saja, Matius 1 ayat 1, orang Yahudi itu seperti ingin disadarkan. Ingat janji Abraham, ya, bahwa semua bangsa akan mendapat berkat. Melalui siapa? Melalui satu keturunan, namanya Yesus Kristus. Ya. Jadi teman-teman, silsilah Tuhan Yesus diawali dengan sebuah wawasan bahwa Yesus Kristus hadir untuk menjadi penggenapan janji Tuhan lewat Abraham, kepada Abraham dan kepada Daud. Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Raja yang diurapi, yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, bagaimana Yesus melakukan itu? Ya, dengan mati di kayu salib, ya, menebus dosa-dosa dari menebus kita dari dosa-dosa kita, menebus orang-orang berdosa seperti kita dari pelanggaran yang telah kita lakukan, dan juga karena kita sebagai anak cucu Adam ini telah tercemar oleh dosa, Yesus Kristus telah menebus kita, ya, lewat kematiannya, dan kemudian dia bangkit dari kematian. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, itu kita bisa lihat ayatnya dalam Injil Yohanes ya. Nah, coba kalau kita buka Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ini ada kaitannya dengan lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Tadi kan kita nyanyi lagu begini ya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku, tak dapat ku balas kasihnya. Nah, itu tentang bagaimana Yesus mati buat kita, ya, menjadi berkat buat semua bangsa lewat kematiannya dan kebangkitannya. Nah, tapi ada dalam lagu itu ada satu kalimat yang bisa menimbulkan salah paham. Jadi nggak apa-apa ya, tadi kalau lagunya sudah dipilih, ya bagus lagunya. Cuma saya ingin meluruskan satu kalimat di bait kedua ya, saudara ya. Nah, kalimat ini penting supaya kita sebagai anak-anak muda Kristen kritis. Tapi nggak apa-apa, saya sih sering menyanyikan lagu itu secara pribadi, tapi kalau kita menyanyikan lagu ini lagi, kita mesti sadar makna kalimat di bait kedua. Nah, supaya jangan salah paham ya. Kalimat kedua ini bunyinya begini. Dia angkatku jadi anaknya. Nah, dia ini menunjuk siapa? Kalau dari bait ke-1 berarti menunjuk Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi anaknya. Nah, anaknya ini anak siapa? Nyanya di sini nyanya siapa? Kalau dalam syair ini seolah-olah dia Yesus ya, angkatku jadi anaknya, seolah-olah jadi anaknya Yesus. Nah, padahal itu salah, saudara ya. Kita diangkat bukan menjadi anaknya Yesus. Ya, secara teologis, Yesus itu lebih tepat dikatakan sebagai yang sulung. Ya, yang sulung, saudara kita yang sulung. Nah, tapi katanya dia angkatku jadi anaknya. Nyanya ini nyanya siapa nih, saudara ya? Kalau dari Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberikan oleh Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi dia angkatku jadi anaknya. Maksudnya bukan jadi anaknya Yesus, tapi jadi anak Bapa. Ya, jadi anak dari Allah Bapa kita di surga. Jadi kita mesti punya doktrin Tritunggal jelas di sini ya, saudara ya. Waktu kita nyanyikan lagu ini, khususnya bait kedua, kita mesti punya doktrin Tritunggal yang jelas. Dia angkatku, betul ya, Yesus mengangkat kita menjadi anaknya. Anaknya di sini bukan nyanya, bukan Yesus, tapi nyanya itu Allah Bapa. Yesus mengangkat kita menjadi anak-anak Bapa. Ya, ketika kita percaya dalam namanya. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau nyanyikan pujian ini sudah mengerti landasan teologi yang benar ya. Jadi nyanyinya jangan keliru lagi. Kita tidak diangkat menjadi anaknya Yesus, bukan ya. Kita diangkat menjadi anak Allah, anak-anak Allah, menjadi saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah saudara sulung kita. Jadi dia kakak sulung kita yang pertama bangkit dari antara orang mati, lalu kita semua akan menyusul juga dibangkitkan dari kematian ya. Nanti pada akhir zaman. Nah, teman-teman, jadi kita diangkat menjadi anak-anak Bapa. Kita hanya punya satu Allah, yaitu Allah Bapa di surga, yang menyatakan dirinya lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus, ya, yang juga adalah ilahi. Dan kemudian ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan
bukan dia meninggalkan, dia mengutus, Allah Bapa mengutus putranya Roh Kudus ya, rohnya yang kudus, roh Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kita mesti punya doktrin Tritunggal jelas nih ya. Doktrin Tritunggal kita mesti jelas ya. Kita diangkat menjadi anak-anak dari Allah Bapa kita di surga, bukan anak-anak Yesus ya, bukan ya. Nah, Saudara, jadi kita mesti tadi itu hanya intermezzo ya. Jadi kita mesti sadar di sini bahwa orang-orang Yahudi ketika membaca Matius 1 ayat 1 disadarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mesias yang bagaimana? Yang datang pada waktu yang sempurna. Karena itu diungkapkan angka 14 keturunan tadi ya. Ada 14 keturunan dari Abraham ke Daud, 14 keturunan dari Daud ke pembuangan, 14 keturunan dari pembuangan sampai ke Tuhan Yesus. Ada 14, 14, 14. 7 tambah 7, 7 tambah 7, 7 tambah 7. Angka 7 itu angka sempurna, angka 3 juga dianggap sebagai angka kesempurnaan ya. Jadi saudara, kita melihat ini angka-angka yang dianggap sebagai angka yang genap atau angka sempurna bagi orang-orang Yahudi. Jadi intinya Yesus datang pada kegenapan waktu yang ditentukan oleh Allah. Dia adalah yang sempurna, yang genap, datang pada waktunya. Nah, saudara, dan menarik, bukti bahwa Yesus hadir bagi semua untuk memberkati semua bangsa atau memberkati bangsa-bangsa, kita lihat dari silsilahnya. Dalam silsilah Tuhan Yesus, kamu kalau baca ayat 3, ternyata nenek moyang Tuhan Yesus ada perempuan yang namanya Tamar. Ya, ada 5 perempuan disebut, 4 diantaranya adalah bukan asli Israel. Ada Tamar disebut. Nah, Tamar ini bukan perempuan baik-baik, saudara ya. Tamar yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus adalah seorang perempuan yang sempat menyamar menjadi pelacur ya, dan kemudian tidur dengan papa mertuanya sendiri. Jadi Tamar ini berhubungan seks dengan papa mertuanya sendiri. Ini sesuatu aksi moral yang sangat rendah sebenarnya ya, saudara ya. Tapi melalui Tamar ini kemudian dia menjadi nenek moyang Tuhan Yesus ya, seorang berdosa. Rahab, perempuan bernama Rahab, kamu bisa baca kisahnya dalam Yosua 2 ayat 1. Kalau dia dikatakan sebagai perempuan sundal, bukan penjual sendal ya, perempuan sundal, maksudnya perempuan tidak baik-baik, pelacur begitu ya, suka tidur dengan sembarang laki-laki, dibayar untuk tidur dengan laki-laki. Nah itu nenek moyang Tuhan Yesus ternyata. Tuhan Yesus ternyata punya nenek moyang, salah seorang wanita dalam silsilah Tuhan Yesus adalah seorang pelacur. Nah ada juga Ruth. Ruth ini dalam kisah kitab Ruth adalah seorang perempuan Moab, jadi bukan asli Israel, dia perempuan Moab ya. Kalau Tamar dan Rahab itu perempuan Kanaan, ya Ruth itu perempuan Moab ya, dari negeri Moab ya, juga bukan orang asli Israel, dianggap kafir harusnya ya. Lalu ada istri Uria orang Uria yang menjadi panglimanya Daud, salah satu dari jenderalnya Daud ya. Nah, namanya Batsheba ya, Batsheba, dan istri Uria yang namanya Batsheba ini berzinah dengan Daud. Jadi nenek moyang Tuhan Yesus adalah seorang pezinah, orang yang pernah berzinah dengan Raja Daud. Nah, tapi dia jadi nenek moyang Tuhan Yesus. Nah, terakhir Maria. Nah, kalau Maria ini orang Israel ya, orang Israel, dia menjadi seorang perempuan muda masih perawan waktu mengandung dan melahirkan Yesus. Nggak tahu, orang-orang pasti mungkin bergosip ya, siapa bapaknya, kok dia lahir gitu ya, padahal belum hidup serumah dengan Yusuf, tapi kok sudah hamil gitu ya. Jadi nama baiknya di masyarakat terancam jelek gitu ya. Jadi ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Ada yang 4 diantaranya bukan perempuan Israel ya, dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Tapi disinilah sengaja dicatat supaya orang-orang Yahudi sadar bahwa memang Mesias itu bahkan lahir dari nenek moyang non-Israel. Karena memang keselamatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Israel yang merasa dirinya baik, tapi keselamatan dari Allah juga hadir ke dalam dunia ini melalui Yesus untuk bangsa-bangsa lain yang dianggap kafir, yang dianggap tidak baik, karena bahkan nenek moyang dari si Mesias sendiri juga adalah orang-orang yang tidak baik gitu ya. Nah, Yesus datang untuk mengubah hidup orang dari yang tidak baik menjadi sungguh amat baik, seperti rancangan mula-mula. Jadi siapakah Yesus, saudara? Secara singkat, Yesus adalah Raja yang dijanjikan, Mesias, keturunan Daud, anak Daud, tadi dicatat ya, keturunan yang hadir dalam waktu yang sempurna, waktu yang genap, 14, 14, 14, 3 kali disebut genap, lahirlah Yesus. Dan dia hadir menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nenek moyangnya saja, 4 perempuan yang disebut dari bangsa-bangsa kafir, bahkan wanita-wanita tidak baik begitu ya. Dia berkat bagi bangsa-bangsa karena dia adalah keturunan Abraham. Abraham dijanjikan oleh Allah bahwa lewat keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Dan siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Nah, jadi siapa Yesus? Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Dia adalah keturunan yang hadir dalam waktu yang sempurna, yang genap, dan dia adalah berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh Yesus Kristus, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, semua bangsa akan mendapat berkat, yaitu berkat keselamatan. Nah, itulah Yesus yang kita ikuti. Nah, apa pentingnya ini bagi kita? Ini ayat penutup bagi kita, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, ini dua ayat penutup bagi kita, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maksudnya yang percaya Kristus, yang menerima Kristus, yang menjadi anak-anak Allah tadi itu ya, ia adalah ciptaan baru, new creation, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini sudah minggu kedua di bulan Januari di tahun 2021. Bagaimana hidup kita kalau kita berefleksi tentang kehidupan kita di tahun 2020, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Apakah hidup kita adalah hidup yang mungkin kalau mau digambarkan lebih cocok seperti hidupnya keturunan nenek moyang Tuhan Yesus tadi ya, wanita-wanita yang nggak baik. Tuhan, aku ini bukan termasuk orang baik. Aku ini bukan termasuk pemuda atau remaja yang baik. Bagaimanapun masa lalu kita, saudara, begitu engkau ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Meskipun orang masih menilai kita dengan cara pikir yang lama. Kamu kan dulu begini, kamu dulu nyontek sama-sama dengan saya, dulu kamu ikut-ikutan bolos sekolah sama-sama saya, dulu kita sama-sama nonton video porno, ya, kamu jangan sok suci lah. Ya, tapi kalau kita sudah percaya Yesus, firman Tuhan mengatakan ia adalah ciptaan baru. Yang lama-lama, yang di tahun 2020, kebiasaan-kebiasaan jelek, yang buruk-buruk itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru bukan karena tahunnya baru, ya, bukan karena angka tahunnya berubah, tapi karena kita ada di dalam Kristus. Nah, jadi sekarang pertanyaannya sekarang adalah, kita sudah belajar siapa Yesus Kristus yang kita ikuti. Dia adalah Mesias, dia datang untuk menjadi juru selamat di waktu yang tepat, di waktu yang genap, yang sempurna, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, termasuk kita, termasuk kamu dan saya. Nah, maukah kamu percaya kepada Yesus, percaya pada kematiannya, percaya kepada kebangkitannya, dan membiarkan dia menjadikan engkau ciptaan baru. Minta ampun atas segala dosa-dosamu, dan di tahun yang baru ini, biarlah kita mulai dengan lembaran yang baru bersama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau mengulangi kebodohan di tahun 2020, aku mau melepaskan dosa-dosa di tahun 2020, memasuki tahun baru ini bukan hanya tahunnya yang baru, tapi hidupku pun menjadi baru, menjadi ciptaan baru. Dan ayat yang berikutnya, yang terakhir buat kita dari Galatia 6 ayat 15, ya. Galatia 6 ayat 15. Apa sih yang penting buat kita, saudara? Galatia 6 ayat 15. Ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Sunat itu artinya sebuah tanda bahwa kamu tuh orang pilihan, orang Israel, pengikut agama Yahudi, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan menjadi pengikut agama dan segala tanda-tandanya itu nggak ada artinya. Yang penting itu menjadi apa? Menurut kitab Galatia 6, menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Ya, jadi kita percuma saja kita memasuki tahun baru ini menjadi orang Kristen, pelayanan bertambah, aktivitas gereja bertambah, mungkin jabatan gereja juga kita emban. Tapi kalau kita nggak menjadi ciptaan baru, apa artinya? Saudara ya, jadi segala kesuksesan yang kita akan terima di tahun ini tidak ada artinya kalau kita tidak menjadi ciptaan baru. Karena yang menjadi ciptaan baru, itulah yang penting, itulah yang ada artinya. Nah, jadi saudara, berdoalah, Tuhan, jadikan aku ciptaan baru di dalam Kristus. Aku percaya kepada Yesus, aku mau tanggalkan dosa-dosaku, aku ingin menjadi manusia baru dalam Kristus. Itulah yang penting. Tahun boleh berganti menjadi tahun yang baru. Tapi tanpa menjadi ciptaan baru, apalah artinya? Saudara, salah seorang artis yang sedang membuat saya prihatin kehidupannya hari-hari ini adalah, saya nggak sebut namanya ya, seorang perempuan yang baru-baru ini bersaksi bahwa dia itu setelah mengalami pergumulan hidup yang berat, dia tuh mengalami, intinya tuh Tuhan menjamah dia, ya. Soal dia sungguh-sungguh lahir baru atau tidak, kita nggak tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kan kita nggak tahu orang lahir baru atau tidak, kan kita nggak tahu ya. Nah, bisa saja orang hanya manis di bibir. Tapi saya pribadi sebagai orang yang juga pernah mengalami Tuhan menjamah saya mengetahui bahwa orang ini sungguh-sungguh mengalami perubahan. Ada perbedaan dari cara dia berkata-kata, roh spirit yang keluar dari dia, itu saya bisa sense, bisa merasakan. Tapi bukan berarti dosa-dosa masa lalunya tidak membayangi. Justru setelah dia percaya Yesus, justru setelah dia mengalami dalam tanda kutip, ya, secara kasat mata seolah-olah menjadi ciptaan baru begitu ya. Justru setelah dia komitmen mau berubah, ternyata disitulah masalah menerpa, ya. Dosa-dosa masa lalunya diungkit kembali, dosa-dosa masa lalunya di blow up kembali, dan dia terancam masuk penjara, ya, karena dosa-dosa masa lalunya. Tapi sekarang cara dia meresponi sudah lain ya. Cara dia meresponi dosa-dosa masa lalunya sudah terlanjur terblow up, dia berusaha menutupi tapi nggak bisa, dan harus menerima kenyataan bahwa itu yang harus dia tanggung karena kesalahan masa lalu. Tapi dari situ yang penting adalah seperti apapun masa lalu orang tersebut ya, sekarang yang penting bagi orang tersebut dan bagi kita juga adalah menjadi ciptaan baru. Benar nggak kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh telah hidup sebagai ciptaan baru? Nah, itu yang penting buat kita sekarang, saudara ya. Buat Anda dan saya, buat orang tersebut, buat siapa saja. Yang menjadi penting buat kita sekarang adalah menjadi ciptaan baru. Terlepas seperti apa masa lalu kita, seberapa besar dosa kita di masa lalu, mungkin kita akan tetap menanggung akibatnya. Mungkin kita akan tetap masuk penjara, kalau seperti kasusnya artis itu ya, dia akan tetap masuk penjara. Tapi yang penting sekarang adalah, di penjara sekalipun, apakah kamu menjadi ciptaan baru atau tidak? Nah, itu tantangan buat tidak hanya dia, artis ini ya, tapi juga buat kita. Ya, apapun masa lalu kita yang sudah kita lewati, seberapapun besar kegagalan kita, yang penting menjadi ciptaan baru. Mengawali tahun baru ini dengan menjadi ciptaan baru. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal buat kita untuk mengawali tahun baru ini, tapi hari ini juga kita diingatkan, mari kita menyongsong masa depan kita sebagai ciptaan baru. Percaya Yesus, mengaku dosa, tanggalkan dosa-dosa yang lama, hidup sebagai ciptaan baru.
diperbaharui oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan.